untuk berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati, Ibu Subirah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Karangjati yang berbahagia tentunya. Tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita lupakan, yang telah memberikan segala kenikmatan, keberkahan, hidayah, inayah pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita akan belajar bersama dari Bapak Nurdin Arifin SPD CGP Angkatan 9 tentang diseminasi budaya positif, dan sholawat serta salam tidak lupa juga selalu kita tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaat dan pertolongannya selalu kita nantikan, dan kita nanti menjadi pilihan yang akan mendapatkan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati, kemudian yang ketiga paparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Haji Nurdin Arifin CGP 9. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama berdoa bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu hikmah di pagi hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa mencontoh, meneladani dari jasa para pahlawan. Untuk yang beragama Muslim, marilah kita basmalah bersama-sama. Untuk yang beragama selain Muslim, dipersilakan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati, Ibu Subirah SPD MPD, disilakan. Baik, terima kasih mendengar atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Nurdin selaku narasumber hari ini untuk melaksanakan salah satu ketugasannya sebagai peserta CGP Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Karangjati, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1A ini untuk melaksanakan salah satu program dari calon guru penggerak. Selain itu juga kita akan menerapkan implementasi tentang kurikulum Merdeka, yaitu kita belajar melalui platform Merdeka Belajar. Karena apa? Materi yang akan Pak Nurdin sampaikan nanti adalah materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Saat ini sering Bapak Ibu juga peroleh kalau
mengikuti pertemuan-pertemuan kita selalu diingatkan oleh Pak Kadis untuk mulai saat ini kita mengaktifkan kombel di sekolah masing-masing minimal 1 minggu itu sekali. Untuk apa? Untuk melakukan diklat secara mandiri melalui PNM. Dikarenakan IKN saat ini tidak ada diklat-diklat yang diadakan oleh pemerintah, baik itu dinas maupun dari pemerintah pusat, sehingga kita dituntut untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran atau pendidikan dan latihan secara mandiri melalui PNM. Di PNM sudah disediakan materi-materi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam rangka pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka. Dan di situ nanti kita akan diberi reward apabila melaksanakan aksi nyata kita unggah di PNM akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu merupakan salah satu syarat untuk penilaian SKP mulai tahun 2023. Kemarin secara japri Pak Isdar Moko juga menjapri saya dan juga Bu Murwanti, mengingatkan itu selain pesannya itu di-share di grup kepala sekolah sebantul. Dan kemarin sudah saya teruskan di grup info dinas Karangjati. Monggo untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Kegiatan pada pagi menjelang siang ini adalah salah satu kegiatan kombel kita di sekolah, dan seperti yang pernah saya sampaikan pada saat rapat bulanan kemarin bahwa kita akan melaksanakan kombel atau mengaktifkan kombel sekolah kita. Kalau kemarin itu 2 minggu sekali, tetapi karena kemarin ada perubahan anjuran dari kepala dinas 1 minggu sekali, dan akan kita laksanakan di hari Jumat. Di hari Jumat itu kemarin kita sepakati setelah sholat Jumat. Tetapi hari ini spesial dikarenakan petugasan dari Pak Nurdin nanti yang setelah sholat Jumat itu melaksanakan petugasan di CPP juga ya Pak ya? Iya, melaksanakan di CPP juga, sehingga kegiatan kombel kita ajukan sebelum sholat Jumat. Bapak Ibu, mudah-mudahan materi apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, tetapi mungkin masih ada hal-hal yang belum kita lengkapi. Jadi untuk menyempurnakan bagaimana kita menerapkan disiplin positif dan pengalaman selama ini yang sudah kita lakukan itu bagaimana untuk selanjutnya kita bisa menerapkan disiplin positif itu baik di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan sistem atau teknik pembelajaran belajar di Wantara ya Pak. Karena kalau di CGP itu lebih banyaknya adalah mengangkut paham KHD belajar di Wantara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin bisa kita implementasikan dalam petugasan kita sehari-hari. Dan terima kasih Pak Nurdin atas ilmunya, juga atas hidangannya. Sebenarnya ini tidak perlu Pak Nurdin repot-repot untuk menyiapkan hidangan untuk kita semua, karena ini salah satu dari program kita juga. Mudah-mudahan barokah Pak Nurdin, rezekinya Pak Nurdin keluarga dilimpahkan, dan mudah-mudahan ilmu yang akan Bapak sampaikan itu bermanfaat buat kita semua, membawa perubahan yang lebih baik di SD Negeri Karangjati. Terima kasih sekali lagi. Mari kita ikuti bersama-sama diseminasi tentang pengalaman dan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati Ibu Subira SPD NPD atas sambutannya. Dan untuk selanjutnya kita akan siap-siap untuk digerakkan
oleh penggerak, dan semoga kita semuanya akan bergerak untuk kemajuan yang lebih baik lagi, untuk SD Negeri Karangjati yang lebih baik lagi, terutama para peserta didiknya nanti akan outputnya akan sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara saya serahkan seutuhnya kepada Bapak Nurdin untuk memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Monggo Pak Nurdin disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karangjati Kasihan Bantul. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengikuti diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salat dan salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja. Ini adalah sebagai salah satu tugas saya untuk mendefinisikan pengalaman ataupun diseminasi ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan belajar. Ini sebenarnya tadi Ibu Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa sebenarnya budaya positif itu sudah dilaksanakan di sekolah. Tapi mungkin teman-teman ada yang masih nggak merasa bahwa itu sebenarnya penanaman budaya positif. Nah, langsung saja nanti kita akan bahas materinya di slide berikutnya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, ini perkenalan singkat. Nurdin Arifin, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangjati. Nah, sebelum kita mulai, maka Bapak Ibu, saat ini saya ucapkan selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangjati kita tercinta. Merdeka. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bertujuan, atau jangan sampai kita udah kumpul, udah bertemu, udah mendengarkan materi, tapi kita tidak tahu sebenarnya kita tuh mau ngapain gitu. Jadi tujuan pertemuan kali ini yaitu mengetahui tentang kebutuhan belajar dan lingkungan kita sekolah ini yang memfasilitasi seluruh individu. Individu itu maksudnya adalah siswa di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Nah, yang kedua, guru bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Akan kita pelajari di materi yang ada di slide berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Lalu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi sudah pernah dibahas juga di sebelumnya. Nanti kita mengulang kembali apa itu segitiga restitusi. Baik, kita mulai Bapak Ibu dari perubahan paradigma baru. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Nah, begitu juga dengan model pembelajaran kita Bapak Ibu.
Model pembelajaran yang lama terus sekarang berubah menjadi paradigma yang baru. Nah, dalam paradigma yang baru ini apa sih yang berbeda? Nah, dalam pembelajaran ini kita itu dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu apa? Mesti kan ada yang tanya apa diferensiasi. Nah, diferensiasi itu maksudnya yang salah satunya itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian juga ada kolaborasi, kemudian menggunakan teknologi, terus kemudian juga pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dalam pembelajaran terdiferensiasi ini, siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tahap perkembangan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal tanpa melihat profil pelajar Pancasila? Baik, kalau misalnya di kelas kecil atau saya sering mengikuti di pelatihan itu biasanya kita sambil nyanyi Bapak Ibu. Ada yang bisa, nanti kita nyanyi dulu aja profil pelajar Pancasila gimana. Nanti ikut ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa kita ulangi sekali lagi ya. Ini ada, sudah ada. Jadi nanti tinggal dilihat aja. Oke, kita nyanyi bersama tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Ya, walaupun masih Bapak Ibu guru, tapi kan kita juga masih belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada paradigma yang baru ini kita nanti belajar. Kalau paradigma yang lama itu pembelajaran masih sudah menjadi teacher center, tapi masih banyak yang sudah banyak student center, tapi masih juga sebagai guru kita menjadi istilahnya sumbernya gitu. Nah, pada pembelajaran ini nanti ada yang berbeda di beberapa sosial media mungkin ya, nanti saya perlihatkan apa sih bedanya dari pembelajaran sebelumnya, cara kita mengajarnya. Coba Bapak Ibu perhatikan video berikut ini. Nah, ini biasanya di TikTok ataupun di TikTok maupun di Instagram. Nah, nanti kita ulang ya. Baik, kita ulang. Ini kalau dilihat sebelum kurikulum Merdeka cuma membawa absen. Ya, sekarang sudah kurikulum Merdeka membawanya apa? Sound system, bawa laptop. Nah, itu juga contoh yang lain. Nah, nih kurikulum 13 ya masih bawa buku aja yang dibawa. Nah, sekarang kurikulum Merdeka bawanya apa? Bawa sound system, bawa laptop, bawa macam-macam. Contoh yang lain Bapak Ibu. Nih, ini di kantor kurikulum sebelumnya. Wah, mereka masih bawa buku aja. Giliran kurikulum Merdeka, wah, prepare. Bawa laptop, bawa sound system, semuanya dibawa yang ada. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun sekarang sudah ada dari lingkungan kita Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan ini, itu jangan malah diejek. Ngopo data repot-repot gowo sound, ngopo data repot-repot ngangkat-ngangkati sound, malah data kesuwen ke waktunya entek go mempersiapkan pembelajaran gitu. Tapi memang inilah Bapak Ibu, kita belajar dari paradigma yang baru. Jadi paradigma baru ini kita dituntut salah satunya pendidikan terdiferensiasi itu adalah dengan menggunakan teknologi dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Walaupun kita sekarang udah misalnya umurnya udah 50, udah 40 atau udah berapapun, jangan sampai merasa wis lah, aku wis tua kok maupun dadak belajar meneh. Nah, aku wis tua pensiun muda-muda saja. Jangan, karena selama kita menjadi guru ya kita harus ikut perkembangan zaman. Kita juga masih harus belajar. Karena kan di PMM itu juga kita dituntut untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya lagu PMM ada yang sudah tahu? Oh, gitu. Coba kita lihat ya. Oke. Di PMM itu lagunya begini. Tepuk PMM, mengajar, belajar, berkreasi, yes. Oke ya, kita coba sekali lagi ya. Pertama, mengajar, belajar, berkarya, yes. Oke, kita tepuk PMM ya. Sekaligus nanti kan karena PMM itu juga sumber belajar kita sebagai guru. Biar kita nanti jadi, saya juga masih jarang terus terang Bapak Ibu, tapi sebenarnya di dalam situ juga dituntut untuk di PMM-nya. Kita tepuk PMM bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Berkarya. Oke, ulangi saya lagi. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu adalah tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Coba buka. Apa yang kita coba buka? Sebenarnya Bapak Ibu, saya ada sedikit permainan. Bukan permainan sih. Jadi nanti ada saya minta bantuan kepada Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tunjuk nanti misalnya sekarang punya Pauzi ini adalah barangnya Pauzi. Di dalamnya itu adalah rahasia dan yang itu pokoknya terserah Pauzi mau memberikan kepada orang lain atau tidak memberikan kepada orang lain. Ini satu. Nah yang satunya saya nanti minta tolong kepada guru atau guru yang lain yang saya tunjuk ya. Yang saya tunjuk nanti berusaha untuk membujuk Pak Ozi supaya memberikan barang itu. Nah, supaya memberikan barang yang dipegang Pak Ozi itu kepada yang minta. Misalnya saya tunjuk sekarang, coba saya tunjuk Bunda Nur. Bunda Nur boleh merayu, boleh mengancam atau apapun terserah Bunda Nur. Rahasia apa Pak? Ya, rahasia. Itu punya Pak Ozi ya. Oke, sekarang coba Bunda Nur. Satu guys. Pak Ozi, diserahkan apa tak sebagai videomu? Ini Bu. Video aja. Saya ambil apa nih? Tukar. Ya, ini video nih. Apa ini Pak? Iya. Rahasianya dikasihkan aku atau videonya tak kirim ke PMM. Aksi nyata. Bagus. Rahasia. Mana Pauzi mau memberikan? Orang sih. Jadi aksi nyata gitu nan. Kirim ke. Silakan. Sendiri, wah nggak bisa tergoda ya. Bu Ika mungkin bisa. Oh iya, Bu Ika. Oke, Bu Ika, coba silakan maju Bu Ika. Oh, masuk Bang. Bu Ika boleh mau merayu atau mengancam atau terserah. Bu Ika, monggo Bu Ika, sebenarnya ini karena nggak cukup ke sana, boleh ke sini. Oh iya, terima kasih Bu Ika. Ya orang rahasia. Masih belum memberikan. Coba sekarang ibu kepala sekolah yang mau merayu Pauzi apakah memberikan atau enggak? Coba ya, Bu, mohon izin. Ini ada kejenasan ya. Bila ini. Pak Ozi, mohon maaf. Ozi bawa apa sih? Bawa rahasia.
Rahasia di bawah. Iya, rahasia yang saya nanti pegang itu di mana-mana. Jadi rahasia itu harus disimpan. Masa dikasih ke orang. Dan tadi saya simpan. Oke, Pak Osim. Iya. Rahasia itu artinya apa sih? Rahasia adalah yang tidak boleh diketahui. Yang tidak boleh Hanya diketahui. diketahui diri. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya biar jangan tersebar surat lain. Berarti kalau begitu, kenapa ibu bisa melihat bahwa itu katanya rahasia kok dibawa Tapi kemana? kan orang tidak tahu. Tapi kan bikin orang penasaran. Ya, biar orang penasaran. Nah, kalau orang penasaran begitu tuh kalau menurut Pak Osi gimana? Kalau Pak Osi misalkan ibu di posisi Pak Osi membawa ya seperti itu, ibu punya rahasia tak bawa kemana-mana. Pak Osi akhirnya kan mikir-mikir kan, ibu bingung mau Pak Osi tak membawa. Dia tidak penasaran ya? Nah gitu. Kalau Pak Osi posisinya ada di ibu, apa yang Pak Osi lakukan? Penasaran. Penasaran. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran itu gimana? Mencoba mencari tahu. Mencoba mencari tahu dari mana? Dengan bertanya. Dengan bertanya kepada siapa? Yang punya rahasia. Nah, sama dengan itu. Sekarang ibu tanya ke Pak Osi. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Toples. Nah, kasih sampai dulu. Rahasia. Nah, si rahasia nih itu. Gak dalam Nurdin ini. Terima kasih. Rahasia udah boleh. Oke, terima kasih Bu, terima kasih juga Pak Ozi. Coba sekarang, makasih Pak Ozi atas bantuannya. Nah, sekarang coba yang lain selain Pak Ozi. Pak Yuda mungkin ya. Oke Pak Yuda. Ini sekarang punyanya Pak Yuda. Di dalamnya ada rahasia. Nanti silakan saya nunjuk dulu untuk Pak Yuda mau memberikan atau tidak memberikan. Gitu ya. Oke, diberikan dulu Pak Yuda. Baik, coba sekarang saya yang paling Pak Nanda aja. Belum Pak Nanda, nanti minta Pak Yuda. Gimana mau mengancam boleh, mau merayu boleh. Ya. Saya baru mengancam. Dikasih kan ini? Kalau kamera. Ternyata dikasihkan Bapak Ibu, cuman gara-gara pingsut. Nah, sekarang coba Pak Nanda dibaca apa isinya. Sekarang apakah Pak Nanda mau memberitahu kepada saya atau enggak rahasianya apa? Coba Pak Nanda sekarang dibaca apa? Ya, coba apakah Pak Nanda akan memberitahu kepada saya rahasianya apa sih sebenarnya itu? Bacanya apa Pak Nanda? Oh ternyata Pak Nanda masih belum mau memberitahu kepada saya. Bacanya apa sih Pak Nanda? Oh, saya juga masih belum dikasih tahu ternyata Bapak Ibu. Ya, tulisannya rahasia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini nanti ada hubungannya dengan materi kita yang selanjutnya, yaitu adalah tentang teori kontrol. Ini yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Yaitu dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu adalah yang selama ini kita anggap benar, ternyata itu salah atau ternyata itu belum tepat. Nah, seperti tadi ya, yang mau memberikan, yang bisa memberikan barang atau informasi atau rahasianya kepada saya Bu. Apakah Bu Kepala Sekolah bisa? Atau apakah Bu Nano bisa mengambil punya Pak Uzi tadi? Nggak bisa. Atau Bu IKI bisa? Nggak bisa. Ternyata siapa Bapak Ibu yang bisa mau memberikan atau enggak itu siapa? Bukan, tapi yang adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri itulah. Jadi begitu pula dengan murid Bapak Ibu.
kita galak sekalipun sama murid, kalau murid itu memang dari dalam hatinya atau dalam dirinya itu nggak ingin mengikuti apa yang kita ucapkan, nggak ingin kita ajarkan, ya kita nggak akan bisa mengontrol mereka. Jadi selama ini kita hanya ilusi atau hanya miskonsepsi. Ternyata guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa seorang guru bisa mengontrol murid, ternyata itu tidak bisa atau tidak benar. Karena yang bisa mengontrol untuk memberikan atau menyerahkan itu yang murid itu sendiri. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bujukan. Tadi ada yang bujuk, ayo dong berikan kepada saya. Ayo dong nanti jajan. Terus apa lagi tadi? Bujukan-bujukan itu ternyata itu juga masih miskonsepsi. Jadi bujukan itu juga belum tentu bisa untuk mengontrol murid. Yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Tapi ini sering terjadi, termasuk saya juga Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada anak yang bertanya kepada saya materi gitu, Pak ini biasa. Padahal kan yang menurut saya itu gampang gitu. Jadi kadang-kadang kita suka, alah ngono kok kowe ora ngerti. Teman-teman itu udah pada mengerjakan. Nah, itu kan sebenarnya tanpa kita sadari kita itu sedang mengkritik siswa. Jadi yang sebetulnya mereka itu hanya ingin diberitahu gimana caranya. Jadi akhirnya mereka itu jadi, aduh kok aku jadi rendah diri gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya siswa itu jadi minder nanti. Jadi yang pertamanya dia berani untuk bertanya tentang materinya, akhirnya hari berikutnya dia sudah tidak mau bertanya lagi. Karena apa? Ya karena dia takut tadi dikritik. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu punya anak, punya di rumah maupun di sekolah, setiap anak itu berbeda-beda, baik itu minatnya maupun bakatnya. Oleh karena itu, walaupun kita sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksa apa kehendak dia, apa kemauan dia. Yang bisa menentukan adalah dia sendiri. Nah itu jadi beberapa miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita anggap benar, ternyata itu kurang tepat atau salah gitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah bagaimana cara kita merubah paradigma itu tadi? Jadi paradigma yang kita miskonsepsi tadi, bagaimana sih cara kita merubahnya? Yang pertama ini dari teorinya Stephen R. Covey gitu ya, bacanya gimana ya? Nah dalam teori stimulus respon, jadi dalam teori respon ini Bu, kebutuhan kita sama. Sebetulnya kebutuhan kita, kalau dalam menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita jangan menganggap semua siswa itu sama, karena mereka itu berbeda. Dari ekonomi mereka berbeda, dari sosial budaya mereka berbeda, pendidikan orang tua pun mereka berbeda. Jadi dalam kelas kita tidak boleh menyamakan mereka. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Sebentar, coba ya. Oke, ada spidol nggak bisa tanya? Coba Bapak Ibu, di sini ada orang, ya gambarnya orang gini aja lah ya. Ini huruf angka 6 dan ini juga ada orang. Orang yang dari sini, aduh nggak bisa ada. Orang yang di sini, ini Bapak Ibu ya, melihat ini angka berapa? Oh, atau gini aja, di atas bawah aja. Ini orang, ini kemudian 6, ini orang juga. Orang dari sini melihat ini angka berapa Bu? Pak, 6. Orang ini melihat angka ini jadi 9. Jadi kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa membuat orang itu melihat sama dengan apa yang kita lihat. Yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan
sama dengan kita. Kita juga tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Tapi dalam teori kontrol itu disebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ternyata kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak nakal atau anak bandel di kelas juga memiliki tujuan. Apa itu tujuannya atau itu ya, nanti kita bahas di dalam materinya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nih tadi kita ikut permainan tadi ya. Tapi yang betul hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di orang lain, baik itu ibu kepala sekolah, guru, orang tua, itu pada dasarnya nggak bisa mengontrol murid, nggak bisa mengontrol anak. Karena yang bisa mengontrol hanyalah saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan itu juga tidak bisa membuat orang lain dikontrol. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berpikir menang kalah, ya, kalau dari kontrolnya berpikir menang dan menang. Ini Bapak Ibu kita berubah, bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini yang teori kontrol tadi harusnya sekarang kita mulai menggunakan teori kontrol ini, yaitu tentang ini semua tadi Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kata-kata disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang di benak Bapak dan Ibu ataupun dari ibu-ibu dari PPL? Kalau mendengar tadi ibu-ibu PPL belum ya, sekarang dari ibu-ibu PPL dulu deh. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak pikirannya? Bebas. Mau satu kata, dua kata, apa yang kalau misalnya disiplin, kira-kira apa yang terbenak langsung pikiran apa? Oke, disiplin tepat waktu. Kalau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, beda. Disiplin apa beda? Ya. Oke, rajin. Nah, kalau kita mendengar disiplin Pauzi, Pak Buya dulu, Pauzi tadi udah. Pak Buya apa? Tertib. Nah, rata-rata memang itu Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata disiplin, kebanyakan akan berpikir bahwa orang yang menghubungkan kata disiplin itu dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal dari bukunya atau dari teorinya Diane Gosen itu disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin gitu ya bacanya ya. Atau murid atau pengikut. Maksudnya apa? Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Contoh sederhana begini Bapak Ibu, maksudnya apa ini? Kalau kita suka terhadap seseorang, jangan seorang deh. Misalnya kita suka terhadap klub sepak bola, maka yang akan kita lakukan tanpa disuruh pun, kalau misalnya kita suka dengan Pauzi suka dengan klub bola apa Pauzi? Bola. Ya, klub. Manchester. Nah, Manchester City apa United? United. Baik, Pauzi kenal pemainnya? Belum kenal. Enggak, maksudnya ada tahu nama-nama pemainnya? Yang Pauzi tahu? Siapa? Pemain Manchester. Ya, yang dulu apa? Rooney dan lain-lain. Ada yang nyuruh Pak Uzi nggak untuk membaca siapa pemainnya itu? Pemain Manchester. Ada orang lain? Nggak ada. Atau ada Pak Uzi yang memaksa Pak Uzi untuk mengetahui pemainnya, ada nggak? Nggak ada. Itu kenapa Pak Uzi kok bisa tahu? Dari mencari informasi sendiri. Ya, yang
di layar itu. Nah, Bapak Ibu begitulah Bapak Ibu. Jadi nanti kita itu tadi sudah tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi harapannya Bapak Ibu pada pembelajaran ini kita, nah ini Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi punya motivasi dari dalam dirinya. Kalau orang mencintai klub bola tanpa disuruh orang pun dia akan mencari siapa aja pemainnya, siapa pelatihnya, bagaimana strateginya. Kalau orang suka pemain basket, dia juga pasti berapa kali dia juara. Itu anak-anak akan belajar sendiri. Atau kita yang mencintai klub, mencintai sesuatu, kalau misalnya berkarya pun juga demikian. Kita suka otomotif misalnya. Nah, dari otomotif itu tanpa disuruh pun kita akan belajar sendiri. Oh, gimana sih caranya membuat agar mesin ini berfungsi. Nah, itu tanpa disuruh, itu akan belajar sendiri. Maka inilah Bapak Ibu nanti yang harapannya kita bisa menciptakan anak-anak itu yang memiliki disiplin diri dari dalam dirinya masing-masing, bukan karena faktor ekstrinsik. Nih ini kan tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nih ada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari itu suku, bangsa, budaya, bahasa, agama maupun yang lainnya. Contoh nilai kebajikan universal itu seperti di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Apa aja? Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Juga ada di IPU Primary Youth Program. Itu juga di sana dia sama dengan profil pelajar Pancasila, juga ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Indonesia Heritage itu juga dia menganut nilai-nilai kebajikan, cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi tanpa kita menjelaskan, kalau jujur, tanpa kita menjelaskan apa itu jujur, orang-orang sudah pada tahu kalau jujur itu ya seperti itu. Nah, itu yang disebut nilai kebajikan. Oke, sekarang Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam teorinya William Glasser, dalam Choice Theory, dia menyebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi menurut Glasser tadi, kebutuhan manusia itu yang pertama adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Maksudnya ya rumah, makan, pakaian, ya itu semua termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Maka tidak heran Bapak Ibu ketika ada anak-anak kecil, anak kelas rendah misalnya tiba-tiba meluk gurunya dari belakang gitu. Atau tiba-tiba PDKT sama gurunya, ngelus-ngelus Pak. Itu bagian dari kebutuhan dasar dia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak kayak gitu, ya udah kita sebagai guru juga harus tahu, oh anak ini ternyata masih butuh kasih sayang. Jadi ya kita sebagai guru juga dikasih apa di buku atau apa. Gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar adalah penguasaan. Rasa ingin menang, rasa ingin tampil, atau karena dia mengetahui sesuatu, jadi akhirnya dia ingin menunjukkan. Kalau biasanya itu kalau di upacara, kalau misalnya ada yang menyampaikan, saya itu Mas Yusuf gitu kan. Nah, berarti dia itu kebutuhan dasar untuk penguasanya tinggi Bapak Ibu.
Jadi dia ingin selalu tampil, selalu istilahnya unggul gitu ya. Dia penguasanya tinggi. Selanjutnya adalah tentang kebebasan. Kebebasan itu merasa tidak tertekan di dalam kelas, free, bebas gitu. Nah itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Jadi jangan sampai di kelas itu anak merasa tertekan, merasa buntet, terus sumpek gitu ya. Nah kalau misalnya kayak gitu Bapak Ibu, berarti ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari sendiri sebenarnya kebutuhan dasar anak ini apa sih yang belum terpenuhi gitu. Nah cobain Bapak Ibu. Contoh kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita didasarkan menjawab ini dengan ini tadi Bapak Ibu, teori dasar kebutuhan dasar manusia. Kira-kira si Doni tadi apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan hidupnya. Jadi yang belum terpenuhi dari Doni adalah kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Misalnya di rumah nggak dikasih makan sarapan di rumahnya, ini di sekolah dia lapar, terus minta temannya. Nah itu berarti nanti bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mengidentifikasi anak itu kalau misalnya dia kurangnya apa, berarti bagaimana cara nanti mengatasinya. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau tadi kita belajar tentang teori dasar untuk murid dan contohnya murid, sekarang coba nanti saya minta tolong Bapak Ibu, kira-kira karena setiap diri manusia itu memiliki, karena kan kebutuhan dasar itu kan untuk semua manusia ya. Jadi nggak cuma anak-anak, tapi kita pun juga manusia loh. Jadi kita tentu memiliki kebutuhan dasar. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nih, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi nanti coba Bapak Ibu tuliskan, kira-kira Bapak Ibu selaku manusia, guru, ini kan juga pasti memiliki kebutuhan dasar tadi, yang 5 tadi. Nah kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar diterima dan disayang itu yang seperti apa? Jadi ibu itu merasa diterima dan disayang itu Pak gimana? Terus kira-kira bisa itu apa yang menjadi bidang expert Bapak dan Ibu? Terus kemudian senang itu ketika melakukan apa? Dan bebas, merasa bebas itu ketika ngapa? Misalnya aku itu nganuki kelas ini sumpek, aku tadi kantor nih bebas. Nah, Bu Subina nggak usah itu, tadi saya sudah berikan itu Bu. Baik, minta tolong Bapak Ibu untuk dibagikan deh. Itu nanti diisi sekarang boleh atau nanti juga boleh biar kita lanjut ke materi berikutnya nih. Nah sekarang kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di titik garis bawahi tujuan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya coba Bapak Ibu dilihat hukuman. Kita ingin anak itu kalau dihukum tiba-tiba dia ngikut manut,
Itu karena apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi anak itu karena takut, jadi dia ngikutin apa yang disampaikan gurunya. Bukan karena kontrol dirinya loh ya, tapi motivasi dia ikut aturan itu karena takut dihukum. Selanjutnya, anak mau melakukan sesuatu itu bisa juga karena hadiah atau imbalan. Jadi bukan karena dia ingin, tapi karena ada mendapatkan hadiah, dia jadi mau ikut. Jadi misalnya, wah aku mau melu kayak, tapi sebenarnya itu saya nggak ingin, tapi karena ada hadiahnya, saya jadi ingin ikut. Ini motivasi ya, motivasi anak itu ini tadi, dia bisa karena takut dihukum, akhirnya dia mau mengikuti apa yang diberitakan guru, atau karena ada hadiah, jadi dia mau mengikutinya. Padahal sebenarnya dia tuh nggak mau, tapi karena ada faktor hukuman dan imbalan, akhirnya dia mau. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ini tiga motivasi perilaku manusia tadi. Ada hukuman karena takut hukuman, karena mendapatkan imbalan, atau karena memang dari dalam dirinya. Nah kalau dua tadi, dari hukuman itu masih faktor motivasi ekstrinsik, yang imbalan juga ekstrinsik. Nah sedangkan yang ketiga ini adalah faktor intrinsik. Contohnya misalnya ketika mau azan duhur. Jadi ketika ada azan duhur, anak itu sebenarnya dia lagi pengen istirahat. Tiba-tiba dari speaker diumumkan, ayo anak-anak yang nggak sholat duhur, nanti Pak Ozi cari di kelasnya. Wah ini udah masuk ini. Jadi anak-anak akhirnya berangkat sholat duhur itu bukan karena memang dia ingin ke masjid untuk sholat duhur, tapi karena ancaman tadi itu. Jadi motivasi dia ke masjid itu karena takut, atau juga karena ada hadiahnya mungkin ya, tapi karena sholat nggak ada. Atau ini mungkin nanti jadi contoh lain. Nah tapi yang ini Bapak Ibu, dari motivasi anak ini, misalnya dia sholat duhur langsung berangkat tanpa ada yang menyuruh, karena dia memang sudah sadar bahwa oh sekarang memang sudah jadwalnya sholat duhur, karena itu kewajiban saya, karena itu juga menjadi bagian dari diri saya sebagai seorang muslim untuk sholat. Akhirnya anak itu memiliki kebajikan diri sendiri. Nah ini harapannya Bapak Ibu, kita akan menciptakan, berusaha untuk membuat anak-anak itu memiliki kebajikan diri sendiri. Oke. Oke, menurut Oke, slide by slide-nya nanti di slide berikutnya Ibu. Nanti slide by slide-nya kita akan baca di slide berikutnya. Ya, episode berikutnya. Itu nanti tentang motivasi belajar. Bisa lanjutkan Ibu? Oh ya, Bapak. Baik, sekarang konsep disiplin. Apakah sama Bapak Ibu antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi? Kira-kira sama apa betul? Antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Oke. Tapi caranya, oke, coba kita lihat ya. Oke. Kita ingin mendisiplinkan anak dengan hukuman, itu anak merasa menyakitkan. Kemudian anak merasa tidak nyaman, anak takut, terus kemudian terpaksa, lalu dia menyembunyikan kesalahannya.
tidak jujur kepada kita karena takut hukuman. Terus kemudian anak menjadi rendah diri atau minder. Ini kalau hukuman. Lalu bagaimana dengan penghargaan? Ternyata kita memberikan penghargaan kepada anak, sering memberikan penghargaan itu juga tidak efektif Bapak Ibu. Mungkin anak akan senang ya kalau dikasih hadiah, tapi kalau nggak ada hadiahnya dia mau melakukan hal itu. Anak mau belajar, atau anak mau puasa. Kalau puasa mungkin karena ada masih kecil gitu, biasanya kan orang tua itu nanti kalau puasanya 30 full, yang laki-laki dapat apa gitu. Nah, tapi itu ternyata kalau misalnya nggak ada hadiahnya, kira-kira dia masih mau nggak melakukan hal itu? Itu ya. Belum. Terus mematikan kreativitas. Matikan kreativitas itu bagaimana? Seharusnya dengan tidak kita memberikan penghargaan itu, karena kan anak itu kalau nggak, harusnya tuh dia bisa mengeksplor lagi tentang kemampuannya. Tapi karena hanya diberikan penghargaan, dari begini saja saya sudah mendapatkan hadiah, ngapain saya harus lebih? Misalnya gitu ya. Terus kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghukum dengan sistem ranking itu Bapak, penghargaan ranking 1, terus kemudian dari 1 sampai 30. Ternyata penghargaan itu bisa membuat anak yang paling bawah itu merasa dirinya minder. Waduh, kok itu lagi hadiah, saya nggak dapat hadiah karena saya di peringkat paling bawah. Jadi anak-anak itu akan selalu iri terhadap yang peringkat pertama. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Misalnya anak belajar melukis, terus kemudian lukisannya dapat nilai 80. Anak itu berusaha, aku hari ini dapat 80, semoga besok aku belajar lebih semangat lagi agar mendapat prestasi yang lebih baik lagi. Tapi ternyata gara-gara dikasih penghargaan, ternyata 80 pun aku sudah mendapatkan penghargaan. Jadi ngapain lagi aku harus meningkatkan lagi? Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Mungkin kalau ini saya sebagian di kelas sudah ada ya. Misalnya di kelas Bundano, di hitungan 1 sampai 5 anak-anak harus duduk. Nah, ya kan Bundano gitu ya. Jadi itu sudah di awal sudah menjadi kesepakatan di kelasnya Bundano. Kalau misalnya hitungan 1 sampai 5, anak-anak yang masih rame biasanya disuruh nyapu. Nah, itu sudah masuk tahap yang betul Bundano. Tapi itu penguatan jangka pendek. Seandainya tanpa hitungan itu, anak-anak apakah duduk? Tidak. Karena anak duduk itu ada hitungan 1 sampai 5. Terus yang berikutnya, monitoring berkelanjutan. Ini tadi, kalau nggak ada gurunya, apakah anak-anak itu duduk? Kan enggak. Jadi harus selalu gurunya ada. Anak-anak mulai rame, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu anak langsung duduk lagi. Gitu. Nanti berapa menit kemudian rame lagi, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus selalu di monitoring. Kemudian ini stimulus respon. Lalu murid menghormati peraturan. Memang di konsekuensi ini murid menghormati peraturan Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau saya kan karena PA itu fleksibel, jadi ke kelas 1A, 1B, C, yang lain kelas 2 gitu. Saya contoh di kelasnya Bu Neni ini. Di kelasnya Bu Neni itu punya kesepakatan kalau masuk kelas sepatunya dilepas. Nah, jadi ini anak itu sudah menghormati peraturan. Jadi setiap masuk mesti tanpa dibilangin pun dia sudah melepas sepatunya. Lalu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi misalnya anak tadi di kelasnya siapa ya? Kelasnya Bu Neni aja deh. Kalau anak-anak nggak lepas sepatu, apa hukumannya Bu Neni? Nyapu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, kita melihat kehilangan waktu untuk melindungi kesalahannya. Jadi ternyata anak-anak itu ada yang masuk,
tanpa sengaja dia lupa. Tapi karena kesepakatannya apa tadi? Kalau masuk kelas harus lepas sepatu, kalau enggak nyapu. Jadi anak-anak itu belum sempat berpikir apa kesalahan saya tadi itu, padahal saya lupa loh. Tadi itu apakah karena saya buru-buru jadi lupa lepas sepatu. Jadi anak belum sempat itu tapi langsung nyapu. Nah, gitu. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu yaitu restitusi. Wah, ternyata waktunya cepat. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, terus guru menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol itu maksudnya dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena di sini Bapak Ibu, dalam teori restitusi ini anak-anak diminta untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau ada anak yang nakal, bandel atau kadang tidak melaksanakan tugas, kita jangan buru-buru langsung menjudge anak itu bandel, nakal atau apapun. Coba kita tanyakan dulu, kamu kenapa melakukan hal itu? Atau kamu kenapa nggak mengerjakan tugas? Lalu berikutnya, terus kemudian kita tanya fokus permasalahannya apa. Jadi anak itu begitu jawab, Pak ternyata saya nggak melaksanakan tugas karena semalam acara keluarga, atau misalnya karena semalam saya kelelahan setelah pergi dengan orang tua. Lalu kemudian anak itu diminta lagi, terus bagaimana harusnya kalau kamu tidak melaksanakan tugas? Jadi biar anak sendiri yang menjawab, dia punya masalah dan dia mencari, kita bantu untuk mencari solusinya gitu. Jadi kita menuntun aja, kita jangan langsung menjudge, tapi kita berusaha untuk menuntun aja. Jadi misalnya, oh besok nanti Pak, nanti setelah istirahat saya kerjakan. Oke, apakah cuma itu aja? Terus besok apakah masih dilanjutkan? Nah itu kita sebagai guru harus jangan langsung menjudge anak itu, tapi kita membantu anak untuk menemukan masalahnya dan juga mencarikan anak itu solusi untuk dirinya sendiri. Nih, Bapak Ibu, yang tadi kita ngomongin restitusi, restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak salah itu jangan langsung dihukum, tapi karena ada kesalahan itu dia ambil hikmahnya. Kalau bahasa orang dewasanya, sekarang ada kegagalan, ambil aja hikmahnya. Gitu. Terus kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ini contoh misalnya ada anak yang tiba-tiba masuk kelas, lari, nyenggol botol minum temannya. Terus kemudian anak itu lapor ke gurunya, Pak, itu tadi nyenggol botol minum saya terus tumpah. Nah, jadi untuk langkah restitusi itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah biarkan anak itu dulu. Kalau anak itu dia sudah memiliki pola restitusi, dia akan, karena saya sudah menyenggol punya teman saya, maka saya akan misalnya mengepelkan. Anak mengepel lantainya atau airnya biar tumpahannya itu bersih. Kemudian anak memperbaiki hubungan dengan temannya. Karena apa? Karena dengan restitusi ini anak udah bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia mau untuk ngepel dan juga sama temannya dia juga minta maaf. Restitusi bukan tawaran, tapi adalah tawaran, bukan paksaan. Terus habis itu Pak gurunya datang. Tadi kamu nyenggol ya minumnya temanmu. Iya Pak. Terus kamu sekarang kalau udah melakukan itu langkahnya apa? Oh ya Pak, tadi saya sudah ngambil pel, sudah saya bersihkan. Oh, berarti anak itu sudah punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi dirinya, lebih kepada dirinya sendiri. Ini cepat aja Bapak ini. Oke, perbedaan kasus. Sekarang coba Bapak Ibu lihat. Ini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini tadi kita melangkah dari
apakah hukuman ataukah penghargaan atau apa ya? Coba lihat. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kalau guru yang sukanya menghukum, dia akan ini. Siswa tersebut tempat bendera. Padahal kan dia akan mengerjakan PR. Hubungannya sama bendera apa? Ya, hukuman itu tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi terkadang hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Jadi anak-anak tidak berangkat atau tiba-tiba telat gitu, suruh hukumannya hormat bendera. Nah, hubungannya apa gitu? Jadi hukuman itu sering terjadi atau seringkali tidak ada hubungan dengan kesalahan. Iya, dengan kesalahannya. Selanjutnya, kalau kita melaksanakan konsekuensi, yaitu tadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini masih ada hubungannya, karena dia akan mengerjakan PR, jadi disuruh mengerjakan. Terus sifat tegas dan menghormati peraturan. Lalu, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas kita bahas nanti Bapak Ibu. Nah, menyelesaikan keyakinan kelasnya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Baik, sekarang kita posisi 5 posisi kontrol restitusi. Sekarang kita sebagai guru itu tipe yang mana? Tadi kan sudah tahu ya restitusi itu apa aja. Sekarang kita sebagai guru itu tipe yang mana? Apakah kita kalau ada anak yang bersalah kita langsung yang ini tipe pemarah, atau kita tipe pembuat rasa bersalah, atau tipe teman, selanjutnya atau tipe pemantau, dan yang terakhir tipe manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita renungkan bersama-sama, gak usah ngomongin orang lain, kita ngomongin diri sendiri aja dulu. Kira-kira saya ini kalau ada anak bermasalah itu tipe yang mana? Yang satu pemarah, yang dua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau yang pemarah yang bagaimana? Tergantung case-nya. Oke, nah sekarang kita kasus lagi, contoh kasus lagi. Contoh kasus lagi adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini upacara pagi hari Senin nih. Kira-kira kita tipe yang mana kalau ada anak yang tidak lengkap atributnya? Yang pertama adalah tipe pemarah. Wih, kamu nih gak ngikuti aturan sekolah. Udah sana, baris sebelah sana. Ataukah yang itu? Sebab pemarah itu. Atau pembuat rasa bersalah. Tak kandani to wingi wis tak kandani. Kowe iki yang bapak kecewa wae lho. Wingi padahal wis ngomong wis tak kandani sesuk kon nggawa pakaian lengkap. Jadi anak-anak itu merasa, aduh, ya, mana saya sudah janji sama Pak Nanda untuk tertib, sekarang saya tidak tertib. Jadi anak merasa bersalah. Ataukah kita sebagai teman? Ayo sesuatu tertib. Ya, ayo sesuatu tertib. Pak Guru ki bangga loh sama kamu. Hari ini bersalah nggak? Hari ini tidak lengkap, tidak apa-apa. Tapi besok jangan diulangi. Atau kita tipe memantau, yaitu kamu sudah melanggar apa? Terus kira-kira peraturan sekolah ini apa konsekuensinya kalau kamu tidak menggunakan pakaian lengkap? Terus selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kalau Bapak Ibu, sebenarnya saya itu ingin membuat tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas bahasanya? Tadi di kelas-kelas sebenarnya itu sudah dibuat, masing-masing kelas itu sudah membuatnya. Tapi kenapa itu keyakinan kelas? Nah, yang tadi kembali ke materi yang tadi Bapak Ibu.
keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi lebih kepada tujuannya. Contohnya misalnya nih, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Karena keamanan. Nah, keamanan, kata keamanan itu adalah keyakinan kelas. Nah, itu nanti yang dibuat di peraturan sekolah itu. Jadi peraturan sekolahnya keamanan. Terus yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Karena kesehatan. Nah, itu kata kesehatan itu yang ditulis untuk dipajang di kelas. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau anak tidak mencontek, jadi misalnya jangan dibuat di papan itu jangan mencontek. Tapi kalau supaya jangan, misalnya ditingkatkan lagi. Nah, kejujurannya. Jadi begitu ya, sudah paham ya tentang membuat keyakinan kelas ya. Jadi kata-kata yang ditujulah tujuannya. Jadi jangan membuat kata negatif. Ini sebenarnya saya ingin membuat keyakinan kelas di sekolah, tapi karena nanti mungkin waktu nggak cukup. Sebuah. Ya, jadi kan karena kita itu, jadi keyakinan sekolah itu tidak harus memulai dari awal, tapi apa yang sudah kita biasa atau sudah kita miliki itu bisa lagi kita refresh kembali. Kira-kira? Oh, gitu. Oh, oke, baik. Nanti saya buatkan Google Form, nanti Bapak Ibu mengisi ya. Keyakinan sekolah apa? Kita kan kalau di kelas nanti silakan Bapak Ibu membuat dengan siswa. Tapi karena kita lingkupnya sekolah ini guru-guru, nanti kita membuat keyakinan di kantor atau di sekolah, gitu ya. Jadi nanti kira-kira apa saja yang harus kita sepakati selama ya sebagai Bapak dan Ibu guru, terutama yang di kantor. Mungkin nanti saya buatkan Ibu. Di kantor ya, di kantor. Ya, di sekolah bukan di kantor boleh. Ya. Terutama di kantor. Ini contoh kegiatan saya Bapak Ibu. Jadi membuat diskusi dengan anak tentang institusi, tentang keyakinan kelas. Kemudian anak-anak merumuskan apa saja yang ingin mereka buat keyakinan. Saya berikan tadi sticky note. Kemudian langsung setelah selesai membuat keyakinan kelas, kemudian menempel keyakinan kelas. Selanjutnya, ini keyakinan kelas yang sudah dibentuk, contohnya aja ya. Jadi nanti itu nanti kita sepakati di kelasnya masing-masing sama Bapak Ibu guru. Kalau masa Bapak Ibu guru sudah tahu caranya, silakan nanti dibuat di kelas masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Ini tadi yang saya akan bersubilah. Gimana caranya kalau kita menumbuhkan rasa biar anak itu punya kontrol dirinya sendiri. Ini salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya itu membuat keyakinan kelas itu kalau membuat keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak ya, peraturannya itu ya. Jadi jangan rinci, maksudnya yang umum-umum aja. Terus kemudian juga berupa pertanyaan universal. Universal itu tadi Bapak Ibu misalnya kejujuran, terus kebersihan, pokoknya yang harus apa lagi? Empati, kebersamaan. Nah, kata-kata seperti itulah yang dibuat untuk membuat keyakinan kelas. Senantiasa dibentuk dalam kata yang positif, jangan negatif. Misalnya jangan mencontek. Itu sebenarnya kan jangan mencontek itu bisa dengan dikerjakan sendiri. Nah, misalnya dikerjakan sendiri itu udah menjadi kata positif. Kalau mau menjadi kata yang untuk keyakinan kelas, jadi apa? Kejujuran. Nah, gitu ya. Nih, ini ada beberapa membentuk keyakinan kelas.
Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi cara-cara membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti mau bertanya gimana ya ini, silakan nanti diterapkan di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, ini tadi saya mau buat tapi nanti dibuatkan segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah sekarang gini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Dulu juga Umi sudah pernah menyampaikan, nanti kita mengulang kembali atau manifest tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah kita berusaha untuk membuat anak itu jangan sampai kita menjadi marah terhadap masalah anak, tapi kita berusaha untuk membuat anak itu mencari jalan keluarnya sendiri. Contohnya apa yang kata-katanya, misalnya ada anak yang mengganggu temannya di kantin gitu, terus sedang main bola, terus bolanya kenaan orang atau kena bapak ibu guru, jangan langsung dimarahin itu anaknya. Kamu ini main bola, lo bapak ibu, bapak, misalnya pak siapa gitu kenaan, jangan seperti bapak ibu. Nanti kita tanyakan dulu anaknya itu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi anak itu dipanggil, tapi kamu ngapain? Jadi kita yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi karena kan kalau anak membuat kesalahan, misalnya tendang bola terus kena bapak ibu guru, anak itu udah panik duluan, ya enggak? Anak udah membuat nendang bola kenapa nanda, itu anak itu udah deg-degan loh bapak ibu. Misalnya habis itu sama Pak Nanda dipanggil, wah itu anak tambah. Nah, jadi tentang segitiga restitusinya gimana? Panggil aja nanya. Tadi kamu main apa? Terus tadi kamu kok main bola di kantin gitu. Terus habis itu setelah kita kita stabilkan dulu anak itu, membuat kesalahan itu nggak apa-apa. Ya pokoknya yang penting kita ngayem-ngayemi dulu. Ya kita ngayem-ngayemi dulu anak itu biar dia itu nggak panik. Dengan bahasa-bahasa bapak ibu, serah bahasanya gimana. Yang kedua langsung setelah anak itu diayem-ayemi, ditenangkan, kemudian baru kita tanya, tadi itu kamu ngapain toh? Sebenarnya kan ada punya alasan kamu tadi main bola di sini kenapa? Kok nggak main bola di luar gitu? Nah nanti silakan guru terapkan segitiga restitusi. Ya, nah, nanti guru boleh diterapkan. Nih kata-kata yang digunakan untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna kok. Kamu Pak Dudin juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar anak itu dia nggak panik dulu. Jadi biar anak tenang dulu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Gitu. Yang kedua, setelah anak itu stabil emosinya, lalu yang berikutnya adalah tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, ternyata kamu cuma mainan sepak bola di sini. Nah gitu Bapak Ibu. Nanti ini kata-katanya ini nggak harus saklek dengan ini, tapi nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan aja dengan kasusnya masing-masing. Kalau misalnya terus yang terakhir baru ini fungsi tadi untuk membuat keyakinan kelas itu untuk ini Bapak Ibu. Jadi fungsi kita membuat keyakinan kelas tadi, kalau misalnya ada anak yang bermasalah, nah tadi kita kembalikan lagi anak itu untuk ingat lagi keyakinan kelas kita itu apa. Misalnya anak rame, harusnya kan kamu ingat gak keyakinan kelas kita itu apa? Oh ternyata ketenangan, misalnya membuat keyakinan kelasnya ada ketenangan. Nah berarti anak-anak diingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Oh ini loh, kan karena kamu melanggar ini, kamu tidak tenang, terus dicari lagi anak itu harusnya bagaimana, terus anak itu harusnya saya itu tidak main jalan kelas, apakah cuma itu? Enggak, harusnya saya digali terus supaya anak itu menemukan jawabannya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jawabnya ya. Pagi Pak Nurdin.
Selamat pagi Zakia. Kamu tahu nggak kenapa kamu panggil Pak Udin ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Iya benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya, Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh Zakia, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Nurdin. Namun setiap tindakan pasti punya alasan. Nah, kamu kemarin nggak masuk, alasannya kenapa? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya nonton YouTube sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh, kamu masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Pak. Kalau belum, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, betul. Nah, ternyata kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu, apa solusi yang akan kamu berikan terhadap permasalahan ini karena kamu tidak mengerjakan tugas? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Nurdin dan akan saya kumpulkan besok. Baik, kalian apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan besok jangan diulangi lagi ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak Nurdin, permisi. Ya, sama-sama Zakia. Nagata, tadi Bapak lihat waktu upacara kamu tidak berbaris di kelas ya? Iya Pak, maaf saya lupa menggunakan seragam lengkap saat mengikuti upacara. Oh, lupa itu hal yang wajar. Pak Nurdin juga pernah lupa. Tapi apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak menggunakan seragam lengkap. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Disiplin Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Saya akan menyiapkan seragam upacara pada malam harinya Pak. Mungkin ada yang lain? Dan paginya akan saya cek lagi Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa yang harus kita lakukan adalah taat dengan aturan sekolah. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi Pak. Ya baik, kalau gitu silakan kamu istirahat. Saya jadi tahu kesalahan saya dan bisa memperbaikinya di kemudian hari. Saya tidak merasa dimarahi dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi saya tuh pengen ada simulasi untuk membuat ini, tapi karena waktu sudah setengah 12 berazan, jadi nanti mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah tingkah yang saya lakukan. Tapi sebelum akhiri Bapak Ibu, saya ada sedikit refleksi. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru atau dari Ibu PPL ingin menyampaikan materi kita hari ini apa yang sudah didapatkan. Nggak harus semuanya, tapi kira-kira yang Bapak Ibu yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu, atau yang tadinya sudah lupa sekarang ingat kembali. Kira-kira materi apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Boleh mengacungkan tangannya? Oke, Mas Nawi, apa Mas Nawi, boleh ya? Menurut saya tadi itu yang menarik tentang keyakinan kelas sebenarnya, karena sebenarnya itu hampir mirip dengan kesepakatan kelas ya. Saya nggak tahu bedanya di mana, cuman
Kalau di kelas saya itu memang udah ada kesepakatan kelas dari dulu. Jadi anak-anak itu saya suruh membuat konsekuensi, karena kalau yang membuat konsekuensi dari gurunya sendiri itu sama halnya seperti apa tadi teori apa ya? Ya, jadi kita yang mengkontrol anak sedemikian rupa, jadi mereka tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat atau membuat aturan sendiri yang disepakati oleh semua anak-anak di kelas tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Adakah yang lain? Kalau sudah tidak ada, maka saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu dalam mengikuti diskriminasi budaya positif yang ada di SD Negeri Jati. Semoga kita nanti bisa menerapkan teori-teori ini di dalam pembelajaran maupun dalam sekolah dan di kelas kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Nudin. Luar biasa sekali kita mendapatkan ilmu hari ini. Ya, mungkin karena jam sudah menempel di dinding ya, dan ini kebetulan hari Jumat juga, nanti sebentar lagi untuk bapak-bapaknya menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Mbok minten ngemut susur cekak semanten angin loman kupat mau kupat kelebok ke santen kata lepat nyuwun pangat. Sekian dari saya, banyak kesalahan itu berasal dari diri saya. Kalau ada sesuatu yang positif itu dari Allah SWT, saya akhiri qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Nudin ilmunya untuk kesempatan pada hari ini. Saya dapat mempelajari restitusi, bahwasanya menyelesaikan permasalahan pada anak itu berbagi langkah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Nurdin, alhamdulillah saya menjadi tercerahkan. Yang awalnya saya mengira kalau menghukum anak itu adalah jalan terbaik, ternyata sekarang restitusi yang lebih baik dengan membuat atau memahamkan siswa, sadar diri siswa akan pentingnya menemukan kemandirian dalam diri siswa. Mungkin hanya itu sih. Ya, terima kasih.